Bab 1100, hanya pria kasar. Tuan Lin, apa yang kamu katakan? Tuan Chagan sedikit tidak percaya dengan telinga dirinya. Sean ingin menyiapkan dana dukungan khusus untuk panti asuhan demi Melinda di rumah sakit ini. Dengan dana awal 400 juta, menurutku, kamu tidak perlu mengembalikan biaya operasi 400 juta ini. Selain itu, aku akan mengeluarkan 400 juta lagi untuk menyiapkan dana proyek khusus. Ketika saldonya tersisa sedikit, aku akan menambahkannya. Sean mendorong kembali dana operasi itu dengan ringan. Shh. Tuan Chagan mendapat konfirmasi dari Sean. Akhirnya dia yakin bahwa dirinya tidak salah dengar. Sean benar-benar ingin menyiapkan dana khusus untuk rumah sakit mereka. Walaupun uang itu hanya ditujukan untuk panti asuhan atas nama Melinda. Namun, dana awal 400 juta sungguh dana besar. Tuan Chagan benar-benar tidak menyangka bahwa Sean memiliki uang sebanyak itu. Baru saja, dia berpikir ingin mengupah Sean untuk bekerja di rumah sakit mereka. Saat memikirkan kembali sekarang, benar-benar sedikit lucu. Apa tidak mudah untuk ditangani? Sean melihat ke arah Tuan Chagan dan bertanya dengan lembut. Sangat mudah ditangani. Tapi aku tidak mengerti kenapa Tuan Lin tidak memberikan uang itu kepada Nona Melinda secara langsung. Tuan Chagan terdiam selama 2 detik, akhirnya menanyakan keraguan di hatinya. Aku tidak bisa memberikannya. Selain itu, kamu harus merahasiakannya untukku. Katakan saja bahwa bos dari perusahaan tertentu menyumbangkannya secara gratis. Sean menggelengkan kepala dan menjelaskan kepada Tuan Chagan. Ini, kenapa? Setelah mendengar ini, Tuan Chagan merasa makin bingung. Sean perlahan menoleh dan melihat langit di luar jendela. Dia juga tidak bisa memberikan alasan. Mungkin, dia hanya ingin menjadi generasi muda di depan Melinda dan tidak ingin menghadapi mereka dengan status orang kaya. Sekarang, Sean dengan Melinda dan Catherine sangat rukun. Akan tetapi, begitu Sean menunjukkan sumber kekayaannya, beberapa hal tertentu pasti akan berubah. Atau mungkin hanya karena Sean yang tak ingin hubungannya dengan Melinda tercampur aduk dengan uang. Tidak diragukan lagi bahwa hubungannya dengan Melinda dan Catherine sangat dalam. Akan tetapi, hal yang tidak bisa disangkal adalah setiap hubungan terlibat dengan uang, kebanyakan akan terjadi perubahan. Sean secara pribadi telah mengalami pengkhianatan anak buahnya karena keuntungan. Jadi, dia ingin menghindari hal semacam ini terjadi. Tuan Chagan melihat Sean sepertinya menyembunyikan sesuatu, sehingga tidak bertanya lagi. Kalau Tuan Lin tidak mau mengatakannya juga tidak apa-apa. Ini adalah hal yang baik, kami bersedia mendukungmu. Selain uang yang dikeluarkan Tuan Lin, rumah sakit kami juga akan berkontribusi. Selain itu, semua pengeluaran akan didaftarkan secara rinci. Tuan Lin boleh datang untuk memeriksanya kapan saja. Tuan Chagan tetap diam selama beberapa detik, lalu meyakinkan Sean. Wanita seperti Melinda telah melakukan hal-hal yang benar-benar dikagumi orang. Tuan Chagan juga mengaguminya dari lubuk hati. Karena itu, dia juga ingin membantu Sean sebisa mungkin. Baik. Sean mengangguk ringan dan langsung mentransfer 400 juta ke pihak rumah sakit. Melihat dana masuk ke rekening, sekali lagi Tuan Chagan menghela napas. Di usia muda sudah memiliki sumber keuangan yang begitu kuat, sungguh tidak mudah. Sikap Sean yang memperlakukan uang seperti kotoran membuat Tuan Chagan merasa agak malu. Sean memberitahu Tuan Chagan tentang dana pendukung khusus, lalu pamitan pergi. Tuan Chagan secara pribadi mengantar Sean keluar pintu. Melihat Sean pergi dengan mobil, tatapan Tuan Chagan sangat kompleks. Direktur, bagaimana pembicaraan Anda dengan Tuan Lin? Apa dia bersedia bekerja di rumah sakit kita?
Jay bertanya dengan suara rendah di belakangnya. Mendengar Jay menanyakan hal itu, Tuan Chagan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu bekerja di tempat seperti kita. Dia sama sekali tidak kekurangan uang. Dengan keterampilan medisnya, dia bisa mengenal banyak orang besar dengan mudah. Dia sama sekali tidak tertarik untuk bekerja di suatu tempat. Tuan Chagan menggelengkan kepalanya, nada bicaranya terdengar sedikit emosi. Setelah mendengar itu, Jay merasa makin bingung. Apa sebenarnya yang Sean bicarakan dengan Tuan Chagan? Setelah beberapa tahun, usaha Nona Melinda akhirnya membuahkan hasil. Tuan Lane, ingat membalas budi dan patut dikagumi. Tuan Chagan menghela napas lagi, lalu perlahan berbalik dan pergi. Rumah sakit mereka ini tidak jauh dari panti asuhan atas nama Melinda. Beberapa tahun ini, mereka telah banyak berurusan dengan Melinda. Tuan Chagan melihat dengan mata sendiri, Melinda telah mengasuh banyak anak-anak terlantar. Anak-anak yang sudah dewasa dan keluar dari panti asuhan juga memiliki kehidupan mereka sendiri. Namun, banyak anak-anak tidak memiliki latar belakang identitas, sehingga mereka sibuk mencari nafkah untuk mereka sendiri. Sama sekali tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan panti asuhan. Kemunculan Sean membuat Tuan Chagan merasa luar biasa. Jadi, tiada salahnya dia mengatakan bahwa usaha Melinda sudah membuahkan hasil. Pukul 4 sore. Kediaman keluarga Campbell di ibu kota selatan. Di dalam kamar kakek Dion. Putra sulung, Cedric sedang berbicara dengannya. Berarti 2 hari terakhir ini Sean hanya melakukan 2 hal yang tidak berguna ini. Dion mengerutkan kening dan bertanya pada Cedric. Sebenarnya, sejak Sean meninggalkan keluarga Campbell, Dion meminta Cedric untuk mengintai Sean. Dion juga mengetahui apa yang telah dilakukan Sean dalam 2 hari terakhir. Iya, itu yang dia lakukan. Cedric mengangguk lembut dan menjawab dengan jujur. Hei, dia berbicara dengan percaya diri. Alhasil, hanya pergi bertarung dan membunuh orang, serta terjebak dalam urusan duniawi. Apa yang bisa dicapai oleh orang seperti itu? Dion mendengus. Dia memandang rendah perilaku Sean 2 hari terakhir ini. Orang yang hebat tidak akan terpaku pada masalah kecil dalam kehidupan. Namun, Sean hanya mengurus masalah pribadi dalam 2 hari ini. Untungnya, sebelumnya Sean berkata sombong saat meninggalkan keluarga Campbell. Saat dipikirkan sekarang, itu memang sangat lucu. Kakek, aku malah merasa berdasarkan status Sean saat ini, dia masih rela melakukan hal-hal itu. Kebetulan bisa membuktikan bahwa dia tahu bagaimana membalas kebaikan dan berbelas kasih. Cedric ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengungkapkan pikirannya. Apa gunanya? Hanya bisa mengandalkan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Apa bedanya dengan pria kasar? Aku tidak mengatakan kalau dia tidak boleh melakukan hal-hal itu. Hanya saja dengan statusnya, ada hal yang lebih penting sedang menunggu dia lakukan. Alhasil, dia membuang-buang waktunya untuk hal-hal sepele itu. Bagaimana aku bisa memperkenalkannya pada orang besar bernama keluarga Loxton itu? Ketika Dion mengatakan itu, nadanya terdengar sedikit kecewa. Apa yang dilakukan Sean 2 hari ini benar-benar membuatnya sangat tidak puas. Mungkin dia punya rencana tersendiri dan belum melaksanakannya. Cedric ragu-ragu beberapa lama, lalu membela Sean lagi. Bab 1101, dia tidak akan ada pencapaian besar. Lucu. Apa dia punya banyak waktu? Kalau apa yang dia katakan benar, menurutmu apa musuh-musuhnya akan melepaskannya? Lupakan saja, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mengatakannya. Anggap saja aku buta, sehingga salah menilainya. Aku tidak melihat titik terang darinya. Dion sedikit melambaikan tangannya. Saat ini, dia sudah kehilangan minat pada Sean.
orang biasa juga bisa melakukan apa yang dilakukan Sean. Kalau begitu, kenapa Dion terlalu peduli padanya? Itu seperti seseorang memegang pedang pelindung negara yang bisa bertindak sebelum melaporkan. Alhasil, orang itu mengambil pedang untuk menggali tanah dan menanam bunga. Ini sama saja membuang-buang sumber daya dan waktu serta energi. Dion memikirkannya. Dia makin merasa bahwa Sean sama sekali tidak layak. Dia terlalu meninggikannya. Untungnya, aku tidak berjanji untuk membantunya. Kalau tidak, mungkin dia akan melibatkan keluarga Campbell dan membayar kesalahannya. Ya sudah, kamu tarik kembali orangnya. Tidak perlu mengawasinya. Aku rasa dia tidak ada pencapaian besar. Dion mengerutkan kening dan berkata pada Cedric, "Baik." Cedric tidak berani membantah Dion dan segera mengangguk. Dion sangat kecewa atas apa yang dilakukan Sean. Dia selalu merasa bahwa Sean tidak memanfaatkan sumber daya di tangannya dengan baik untuk meningkatkan statusnya dan menjadi orang yang berwibawa. Sama saja membuang waktu. Namun, hanya bisa dikatakan bahwa Dion sama sekali tidak memahami Sean. Bagaimana mungkin orang kecil mengerti ambisi orang yang besar? Dion mungkin tidak bisa dikatakan sebagai orang kecil. Namun, pikiran dan rencana Sean jelas sulit ditebak. Jika hanya karena keberuntungan, dia tidak mungkin bertempur untuk angkatan darat di barat laut selama 8 tahun tanpa kekalahan. Perlu diketahui, meskipun terakhir dijebak oleh Odom, sebelum itu dia sudah mengalahkan banyak musuh, barulah dirinya terlena. Pertempuran terakhir juga berakhir dengan kemenangan. Namun, Odom mengambil kesempatan dalam kesempitan, sehingga berakhir seperti ini. Hari berikutnya, Sean menerima panggilan dari Levi dan pergi makan di Hotel Regal. Levi berkata bahwa ada orang ingin menemui Sean. Sean sedikit penasaran. Dia tidak mengenal siapapun di ibu kota selatan. Di pagi hari, Sean pergi ke Hotel Regal sendirian. Sedangkan Theo, dia sudah menyelesaikan pendaftaran perusahaan dengan Levi. Saat ini, banyak hal yang harus dilakukan. Meskipun Theo benar-benar tidak berpengalaman dalam memulai sebuah perusahaan. Namun, dia juga jelas tentang prosedur pendaftaran grup Acton di kota River Falls sebelumnya, jadi begitu sulit untuk melakukannya. Hotel Regal. Area yang sangat luas, tingkat dekorasi juga tidak rendah. Berdasarkan tingkat bintang, digolongkan menjadi 4 bintang. Konon katanya kamar hotel yang paling umum di sini harganya di atas 4 juta per malam. Makanan biasa saja akan menelan biaya lebih dari 9 angka. Jadi, orang yang bisa datang ke sini adalah orang kaya. Saat ini, dalam ruangan kelas atas, hanya 2 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar besar. Namun, meja itu dipenuhi dengan makanan lezat. Ditambahkan anggur merah mahal yang penuh dengan tulisan bahasa Inggris, meja ini akan menelan biaya sebanyak 400 juta hingga 600 juta. 400 hingga 600 juta bagi kebanyakan keluarga adalah penghasilan mereka selama 3 hingga 5 tahun. Namun, bagi orang-orang kaya hanya uang makan yang biasa. Sean mengenal salah seorang paruh baya. Dia adalah Chad dari perusahaan properti Ritchie. Kemarin, karena insiden Jimmy, Sean sudah pernah bertemu dengan Chad. Sedangkan pria paruh baya lainnya, dia adalah Direktur Real Estate Woodland di ibu kota selatan, Seth. Nora memiliki seorang teman lama bernama Samantha. Sean juga mengenalnya. Seth adalah ayah Samantha. Beberapa waktu yang lalu, Seth membawa Samantha ke kota River Falls untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama distrik pusat kota oleh grup Acton. Alhasil, dia ditolak karena telah menyinggung Sean. Awalnya, Seth berpikir untuk mendapatkan keuntungan dari industri properti kota River Falls. Tidak sangka, malah tidak diperbolehkan masuk dan kembali dengan kecewa. Namun, Real Estate Woodland adalah perusahaan besar di industri properti di ibu kota selatan.
Jadi, meskipun tidak bisa berbisnis di kota Riverfall, real estate Woodland tetap berkembang pesat. Kamu bilang status lawan tidak sederhana? Seth mengguncang segelas anggur merah mahal dan dengan lembut. Jam tangan kelas atas di pergelangan tangannya terus berkilau seiring dengan gerakannya. Benar, Tuan Seth. Levi juga sangat sopan padanya. Aku hanya tahu nama keluarganya Lane, tapi tidak tahu namanya. Chad segera mengangguk. Sekarang dia memikirkannya pun masih merasa trauma. Bagaimanapun, dalam matanya, Levi sudah menjadi orang besar dengan status tinggi. Namun, orang besar seperti Levi malah begitu hormat kepada Sean. Ini membuat Chad sama sekali tidak berani memprovokasi Sean. Itu sebabnya dia menemukan real estate Woodland yang berdiri di belakang mereka. Status Levi hanya begitu saja. Tiada apa-apanya. Namun, setelah mendengar itu, Seth menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan penghinaannya. Dengan visi dan koneksinya, tentu saja tidak akan memandang Levi. Bagaimanapun, Seth sering kontak dengan aparat kepolisian yang pangkatnya tidak bisa dibandingkan oleh Levi. Maka itu, aku datang untuk meminta Tuan Seth campur tangan dan lihat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Si Lane itu bilang siapapun tidak boleh mengusik lahan itu. Chad mengangguk dan berkata pada Seth, Sungguh pemberontak. Lahan itu adalah proyek yang ingin dikembangkan oleh kepolisian. Berani dia bilang tidak boleh sentuh. Apa kata-katanya lebih kuat dari pemimpin ibu kota selatan? Seth tercengang ketika mendengar itu, lalu mencibir. Orang yang bisa bilang seperti itu tidak akan menjadi orang besar. Makin Lee dipikirkan, Seth makin merasa menghina. Lahan yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, tetapi Sean mengatakan siapapun tidak boleh mengusiknya. Jika bukan statusnya bisa mendominasi semua tokoh besar di seluruh ibu kota selatan. Dia adalah orang gila yang tidak mengerti hubungan stakeholder dalam hal ini. Tentu saja Seth lebih mempertimbangkan kemungkinan kedua. Meskipun dia belum bertemu dengan Sean, dia merasa bahwa Sean jelas orang gila. Benar kata Tuan Seth. Tapi Levi menyuruhku untuk tidak menyinggungnya. Jadi, sekarang aku tidak tahu apa aku harus melanjutkan pembangunan. Chad ragu-ragu selama 2 detik, akhirnya mengatakan dilemanya. Kalau begitu biarkan saja dulu. Lagi pula, lahan itu belum menjadi milik real estate Woodland. Ketika aku melelang lahan itu, tidak peduli siapapun tidak dapat menghentikan kita memulai konstruksi. Seth meletakkan gelas anggur merah dan berkata dengan santai. Iya, Tuan Seth. Chad segera mengiyakannya, lalu bangkit dan menuangkan anggur untuk Seth. Meskipun, selagi Chad tidak memulai konstruksi 1 hari, dia harus menanggung kerugian untuk 1 hari juga. Namun, tiada solusi yang lebih baik sekarang. Dia hanya bisa bertahan terlebih dahulu. Bab 1102, Dia Ibuku. Keduanya mengobrol sebentar, lalu meninggalkan hotel bersama. Seth dan Chad sama-sama memikirkan sesuatu di pikiran mereka, jadi tak satu pun dari mereka memperhatikan kaki mereka. Saat melalui lobi hotel, Seth terpeleset dan langsung terhuyung. Chad segera memapahnya, tetapi secara tidak sengaja menendang pel pembersih di sebelahnya. Pada akhirnya, dia berhasil memapah Seth, tetapi sepatu mahal di kakinya juga ternoda oleh pel. Aduh, Tuan Seth, Tuan Walker, apa kalian baik-baik saja? Benar-benar minta maaf. Maaf, lantai di sini baru selesai dipel. Resepsionis hotel segera menghampiri dan memapah Seth sambil meminta maaf berulang kali. Namun, tidak menunggu Seth marah, Chad melirik sepatunya. Apa kamu buta? Chad mendorong wanita pembersih yang sedang mengepel lantai. Chad sudah dalam suasana hati yang buruk. Sekarang dia mengalami hal ini,
dalam hatinya merasa makin geram. Maaf, aku tidak melihat. Petugas kebersihan meminta maaf berulang kali. Meskipun Chad sendiri yang menyenggolnya, dia juga tidak berani mengelak dari tanggung jawabnya. Kalau kamu tidak menginginkan matamu, sumbangkan saja. Chad melangkah maju lagi dan mendorong petugas kebersihan. Petugas kebersihan terhuyung-huyung dan mendongak untuk menjaga keseimbangannya. Sebenarnya petugas kebersihan ini adalah Melinda, dekan panti asuhan. Pada hari kerja, panti asuhan memiliki pendapatan dan hanya mengandalkan bantuan eksternal yang sangat tidak stabil. Jadi, begitu Melinda punya waktu, dia akan keluar untuk melakukan pekerjaan sambilan. Setidaknya bisa menambah biaya untuk panti asuhan. Tuan Walker, jangan marah. Jangan marah. Ini adalah tanggung jawab kami. Resepsionis hotel meminta maaf lagi dan lagi. Apa minta maaf berguna? Katakan padaku bagaimana menyelesaikan masalah ini. Seth juga mendengus dingin, lalu berkata dengan tenang. Berdasarkan kekayaan mereka, sepasang sepatu bukanlah apa-apa. Namun, hari ini mereka agak kesal. Ditambah lagi mereka sudah terbiasa sombong dan menindas. Saat ini, mereka tidak akan melepaskan Melinda dengan mudah. Aku bisa membayar kalian. Melinda berinisiatif untuk menawarkan pembayaran. Bayar? Apa kamu mampu membayar? Kamu tahu berapa harga sepatu ini? 200 juta. Apa kamu mampu membayarnya? Chad mengerutkan kening dan menatap Melinda dengan wajah yang penuh ketidaksabaran. Mendengar harga itu, wajah Melinda langsung berubah pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa sepasang sepatu bisa dijual dengan harga semahal itu. Perlu diketahui, sepatu termahal yang pernah dipakai Melinda hanya 60.000. Aku tidak mampu membayar. Melinda terdiam 2 detik, lalu berkata sambil menundukkan kepala. Kamu tidak perlu membayar kalau kamu tidak mampu membelinya. Orang yang paling aku benci adalah orang-orang kelas bawah seperti kalian. Chad berbicara sambil mengingat kejadian Jimmy. Jika bukan karena keluarga Jimmy, mungkin dia juga tidak akan ditantang oleh Sean. Makin dipikirkan makin marah. Dia pun melampiaskan semua amarah ini pada Melinda. Cepat bersihkan! Chad menunjuk pada sepatu dirinya sambil bentak-bentak. Baik. Melinda perlahan berjongkok, lalu menggunakan lengan bajunya untuk mengelap sepatu Chad. Hei, Tuan Seth, lihat, orang kelas bawah seperti ini terkadang cukup menarik, kan? Chad menoleh dan berkata pada Seth sambil tersenyum, wajahnya penuh kebanggaan. Uang membuat dunia berputar. Selama kamu memberi mereka uang, mereka rela melakukan apa saja. Seth juga menggelengkan kepala sambil tersenyum, matanya penuh dengan penghinaan. Mereka tahu bahwa Melinda tidak mampu membayar, hanya mempermainkan Melinda. Lap dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya hidup kalian. Hanya memengaruhi suasana hatiku saja. Chad merendahkan, matanya memandang rendah Melinda yang sedang mengelap sepatunya. Saat ini, rasa superioritas di hatinya telah mencapai puncak. Melinda tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengelap sepatu Chad dengan hati-hati. Dia tidak peduli dengan martabat dan harga diri. Selama ini, demi merawat anak-anak di panti asuhan dengan baik, dia sudah tidak peduli dengan harga diri. Asalkan dia tidak perlu membayar, dia benar-benar bersedia melakukan apa saja. Puih! Chad menunduk menatap wajahnya dan meludahkan seteguk dah ke tubuh Melinda. Tindakan Melinda mengelap sepatu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kamu mengotori sepatuku,
Aku meludahi pakaianmu. Tidak berlebihan, kan? Chad mendengus dingin dan bertanya sambil mencibir. Melinda terdiam selama 2 detik, lalu lanjut mengelap sepatunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang kelas bawah harus punya kesadaran diri. Chad mencibir, wajahnya makin bangga. Tuan, apa Anda ada reservasi? Saat itu, resepsionis hotel melihat seorang tamu masuk dan segera pergi menyapa. Ibu Lopez? Tiba-tiba, teriakan terkejut pemuda itu sampai ke telinga Melinda. Melinda perlahan mendongak, masih mempertahankan postur tubuh yang berjongkok dan saling memandang dengan pemuda itu. Sean? Kamu? Kenapa kamu di sini? Setelah melihat orang itu dengan jelas, tatapan Melinda sedikit kacau. Ini seperti orang tua merahasiakan anak-anak mereka untuk memungut sampah, alhasil dipergoki oleh anak-anaknya. Melinda ingin menyembunyikan diri, tetapi dia tak tahu bagaimana caranya. Dia berdiri perlahan dengan kelabakan. Apa aku mengizinkanmu berhenti? Apa kamu sedang cari mati? Saat ini, Chad yang memunggungi gerbang hotel sama sekali tidak melihat keberadaan Sean. Melihat Melinda berdiri sebelum selesai mengelap sepatunya, dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut Melinda. Saat ini, Sean tertegun. Tatapannya perlahan beralih dari seragam Melinda ke sepatu Chad yang sudah dibersihkan. Akhirnya, terpaku pada tangan Chad yang menjambak rambut Melinda. Sontak, mata Sean tiba-tiba menjadi sangat dingin. Di sekujur tubuhnya pun tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat dingin. Kamu mencari mati? Sean berkata sambil melangkah maju. Hingga saat ini, barulah Chad menyadari ada yang tidak beres dan tiba-tiba menoleh. Saat ini, Chad dan Sean saling memandang. Kamu? Chad mengenali Sean dengan pandangan sekilas. Namun, ekspresi Sean tidak berubah. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan tatapan dingin. Dia tidak peduli siapa orang di depannya. Baik kenal atau tidak, dia harus menyuruh orang itu membayar harganya. Siapa kamu sebenarnya? Chad mengerutkan kening pada Sean dan bertanya dengan tenang. Plak! Detik berikutnya, Sean tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar mundur Chad beberapa langkah. Lantai di bawah kaki terlalu licin, menyebabkan Chad gedebuk terduduk di lantai. Aku akan membunuhmu! Usai Sean berbicara, dia langsung menangkap pergelangan tangan Chad. Kemudian, memelintir seketika. Ah! Sakit, sakit! Chad tiba-tiba menjerit seperti kambing terbunuh. Semua orang di seluruh lobi hotel, baik itu Melinda maupun staf hotel, semuanya tercengang. Kamu, Tuan Lane, apa yang mau kamu lakukan? Chad menatap dengan mata terbelalak dan berteriak menahan rasa sakit. Dia adalah ibuku. Menurutmu, apa yang mau aku lakukan? Mata Sean berdarah merah dan kedinginan nada bicaranya telah mencapai puncak. Bab 1103, kejam dan tidak berbelas kasih. Mendengar itu, Chad tiba-tiba menatap dengan mata terbelalak. Petugas kebersihan ini, orang kelas bawah di matanya ini, ternyata adalah ibu Sean. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir begitu kebetulan. Namun, sekarang sudah terlambat. Telapak tangan Sean berputar terus-menerus dan lengan Chad perlahan berubah bentuk. Klak! Klak! Akhirnya, persendian pergelangan tangan Chad patah dan mengeluarkan suara renyah. Sean menggunakan satu tangan untuk mematahkan sendi pergelangan tangan Chad. Ah! Kemudian, teriakan melengking Chad bergema di seluruh aula. Wajah staf hotel menjadi pucat.
Melinda juga ketakutan dan tertegun di tempat. Selama bertahun-tahun, dia sering ditindas, tetapi tidak ada yang pernah membelanya. Catherine memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi bagaimanapun juga dia hanya seorang gadis. Sekarang, pria kecil yang mengikuti di belakangnya dan memanggil Ibu Lopez pada masa lalu telah berkembang ke titik di mana bisa melindunginya. Pada saat ini, Melinda sangat tersentuh. Namun, dia tidak ingin Sean menyinggung orang-orang kaya ini agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. "Sean, biarkan dia pergi saja." Melinda melangkah maju dan menghentikan Sean. Namun, saat ini mata Sean memerah dan tidak mendengarkan kata-kata Melinda. Sret! Telapak tangan tiba-tiba terbalik, seluruh lengan Chet langsung dipelintir hingga berubah bentuk. Semua sendi tulang patah. Ah! Kapan Chet pernah mengalami cedera seperti ini? Dia hampir pingsan karena kesakitan. Plak! Sean menampar dengan punggung telapak tangan tanpa belas kasih. Tamparan ini mengenai wajah Chet dengan keras. Semua orang melihat seluruh wajah Chet menjadi cacat. Wush! Plap! Tamparan ini langsung membuat Chet terbang sejauh 4 atau 5 meter. Kemarilah. Sean berdiri di tempatnya, menatap Chet dan berkata dengan santai. Semua orang ketakutan. Seth pun duduk bengong di lantai. Aura Sean yang menakutkan saat ini bahkan membuat orang tidak berani untuk melerainya. Chet terus berteriak dan sama sekali tidak mendengar Sean berbicara. Kalau kamu tidak kemari, biar aku ke sana. Sean melangkah maju dan menarik kerah Chet dengan satu tangan. Satu tangan lainnya menampar lagi dengan kejam. Plak! Sekali lagi menampar terbang Chet sejauh beberapa meter. Tubuhnya melayang beberapa meter di udara, kemudian mendarat dengan keras pada meja kopi kaca di lobi hotel. Blak! Blak! Meja kopi kaca itu langsung hancur berkeping-keping di tempat. Tubuh Chet jatuh dengan keras di lantai bersama dengan beling itu. Beberapa beling yang lainnya langsung menusuk pada daging Chet. Terdapat puluhan hingga ratusan luka tusukan pada tubuhnya. Pakaian mahal itu sobek dan darah mengalir terus-menerus menyusuli pakaian. Menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Staf hotel ketakutan dan mundur terus-menerus. Seth pun menatap dengan mata terbelalak dan duduk di lantai dengan diam. Meskipun Seth juga orang kaya dan mengenal banyak tokoh besar. Namun, saat ini sama sekali tidak berguna. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, berapa banyak tokoh besar yang kamu kenal, ketika dipukul tetap merasa sakit. Saat ini, Sean sama sekali tidak mau mendengarkan omong kosong. Dia langsung menghajarnya tanpa sepatah kata pun. Persis bertindak gegabah. Apakah Seth tidak takut? Takut. Mesti takut. Orang bodoh yang tidak takut. Melihat Sean terus menghajarnya, Seth segera menoleh ke sisi lain, karena takut terlibat masalah. Hentikan! Pada saat ini, akhirnya satpam hotel datang terlambat. Belasan pria gagah yang kuat datang untuk menghentikan Sean. Kalian berharap menghentikanku? Namun Sean acuh tak acuh dan melangkah maju sambil mencibir. Plak! 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 Semua orang bahkan tidak melihat gerakan Sean dengan jelas. Mereka hanya mendengar suara tamparan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 7 atau 8 satpam menutupi wajah mereka dan duduk di lantai. Darah merah terang mengalir keluar dari lubang hidungnya. Semua orang kembali ketakutan lagi. Apakah Sean masih manusia? Jika mereka tidak melihat sebab akibat dari kejadian ini,
orang-orang di sekitar pasti mengira Sini sedang membuat drama. Kekuatan Sean terlalu kuat. Sean, lupakan saja, berhenti berkelahi. Kalau kamu bertarung lagi, akan merenggut nyawa orang. Melinda melangkah maju dan menarik lengan Sean sambil memohon. Dia benar-benar takut Sean akan ditangkap lagi karena dirinya. Sebagai seorang prajurit pensiun, tetapi melakukan hal seperti ini, mungkin akan dikenakan hukuman yang lebih berat. Ibu Lopez, aku tidak tahu bagaimana kehidupan kalian sebelumnya. Tapi aku sudah kembali. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian sedikit pun. Sean perlahan menoleh dan menatap Melinda dengan serius. Bagus. Bagus. Melinda sangat tersentuh dan tidak berhenti mengangguk. Merangkak ke sini. Berlutut dan minta maaf. Sean menunjuk Chad dan berkata dengan suara dingin.